Oke brother, kembali lagi dengan gue Fatur Yandi di YouTube channel Roseland Adventure dong pastinya. Nah, di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pendakian gue di Gunung Slamet di tahun 2019. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Buat yang udah subscribe, kita ucapin banyak-banyak terima kasih atas support kalian, dukungan kalian. Kita janji untuk kedepannya kita bakal bikin konten-konten yang jauh lebih menarik buat kalian semua. Oke? Biar nggak kelamaan, kita langsung masuk ke cerita Gunung Slamet. Nah, sebelum gue mulai cerita, gue mau ngasih tahu dulu nih. Jadi di pendakian gue Gunung Slamet 2019 ini, gue berempat nih dengan 3 orang temen gue. Oke, kita sampai di base camp Bambangan itu kurang lebih jam setengah 3 sore. Setelah kita packing, urus registrasi, segala macem, pas jam 3 sore, kita mulai tuh start pendakian dari base camp Bambangan. Kita naik menuju ke pos 1. Nah, di pertengahan jalan pos 1, kita sempat dihujanin dulu tuh. Kita kehujanan, kita break dulu. Nah, kita break kurang lebih 1 jam di pos 1 Bayangan. Akhirnya kita lanjut tuh ke pos 1 dengan kondisi masih hujan. Nah, jam 7 malam kita sampai akhirnya di pos 1. Nah, itu belum ada masalah. Kita break, kita sebat-sebat, kita ngopi-ngopi. Akhirnya kita mutusin, ayo lanjut yuk ke pos 2. Nah, kita lanjut di pos 2. Setelah sampai pos 2, itu belum ada masalah. Oke, masih kondusif. Nah, di pos 2 kita lagi-lagi kita sebat, kita ngopi, segala macem. Dan akhirnya kita mutusin, yuk udah malam nih, kita lanjut yuk ke pos 3 gitu. Nah, di pertengahan pos 2 dan pos 3, itulah awal mula kejadian aneh. Jadi ada satu teman gue nih, kita sebut aja namanya Adlal, tuh mulai ngaco tuh. Kita kan lagi jalan tuh di trek yang bener nih, biasa aja kita jalan di trek yang bener, tiba-tiba si Adlal ini ngomong ke kita semua, "Wah, kita salah nih, salah trek dari tadi." "Oh, kok tiba-tiba salah trek? Orang dari tadi kita trek yang bener, udah jelas itu trek." Nah, tiba-tiba dia ngomong, "Ini kita salah trek nih. Trek yang bener tuh sini." Dia nunjuk ke arah kiri kita pada saat itu. Karena gue udah pernah ke Slamet sebelumnya tahun 2015, nah gue bilang, treknya tuh sini yang kita lewatin dari tadi. Nggak ada ceritanya trek ke sana ke arah kiri yang ditunjuk. Dia tetap kekeh, enggak, treknya ini. Ya udah, buat ngilangin rasa penasaran dia, kita ikutin lah. Ya udah, mana treknya, ayo. Tapi pelan-pelan, jangan gerasak-gerusuk, jangan buru-buru. Kondisi dia kita pegangin tuh, dan ternyata jalur yang ditunjuk itu jurang dalam banget. Kalau kita ikutin, kita gegabah, kita buru-buru, bleng, masalam kita semua. Nah, di situ gue mulai seret, dia tarik balik ke trek yang bener nih. Gue bilang ke teman-teman gue, kita pantau dia terus nih, jangan sampai nih bocah lengah, jangan sampai si Adlal ini bengong atau terpengaruh dengan hal-hal lain gitu. Pokoknya kita tempel dia terus, kita barengin dia terus, jangan sampai misah. Oke, kita lanjut. Kurang lebih 15 menit dari titik kejadian itu kita sampai di pos 3. Nah, sampai di pos 3, si Adlal ini mulai nunjukin gelagat yang gak biasa nih. Maksudnya, ya kalau kita kedinginan, orang kedinginan wajar lah masih bisa gerak gitu. Kalau dia kedinginannya udah sampai mojok di pohon, dia mojok, udah diem aja. Nah, gue bilang dong ke teman-teman gue, karena perencanaan awal kita ngecamp di pos 5 nih. Kita diskusi lagi di situ. Gimana nih, kita lanjut ke pos 5 apa di sini aja? Teman-teman gue yang 2 ini bilang, kita mah terserah, mau ngecamp di mana juga jadi gitu. Nah, gue saranin lagi, gue bilang lagi, kalau menurut gue ngelihat kondisi Adlal kayak gini, lebih baik kita ngecamp di sini aja nih, di pos 3. Nah, mereka ngerti, oke, kita ngecamp di sini aja, jangan maksain. Kurang lebih tuh di pos 3 jam 11:30 ya kurang lebih. Kita bikin tenda, segala macem, siap-siap beres-beresin barang-barang. Nah, mereka tidur tuh bertiga di tenda setelah udah beres semua. Nah, gue keluar tenda buat masak, karena kita belum makan nih dari tadi. Lagi gue masak, tiba-tiba di dalam tenda nih ada suara gubrak kayak orang, bukan gubrak sih, apa ya, kayak orang menggigil gitu. Terus kena ke barang-barang yang di pinggir-pinggir tenda gitu, kesenggol. Akhirnya teman gue yang 2 ini bangun nih, manggil gue, tuh masuk dulu dong. Ini si Adlal nih kenapa nih? Gue masuk ke dalam, ternyata pas gue nyampe dalam si Adlal ini udah menggigil kayak orang gejala-gejala hipo gitu, tapi masih yang ringan lah gitu. Gue bilang nih ke mereka berdua, lu peluk dulu deh dia gitu, lu bikin dia anget. Dia kedinginan nih, gue ke depan dulu bikinin yang hangat-hangat buat dia. Nah,
Gue bikinin situ jahe anget, teh anget, segala macam yang anget-anget. Nah gue suruh dia minum. Dia masih respon tuh, masih normal. Kita ajak ngomong masih normal. Gue suruh minum, dia minum. Akhirnya nggak lama dia normal lagi. Oke. Nah tadinya dia posisi tidurnya itu kan di pojok tenda. Nah gue bilang, Bilal, lu pindah aja deh ke tengah. Nah diapit nih sama 2 orang temen gue ini. Nah dia mau, oke udah normal. Mereka bertiga lanjut tidur lagi tuh. Gue masak lagi lah ke depan. Pas gue lagi masak, tiba-tiba gue dengar ada suara teriak dari dalam tenda. Si Adlal ini teriak. Tiba-tiba dia teriak, gue ngedenger suara cewek nangis. Nah situ gue kaget dong, posisi gue lagi masak, ngedenger si Adlal teriak kayak gitu dalam tenda. Gue langsung buru-buru tinggalin masakan, gue langsung masuk ke dalam tenda. Gue bilang ke dia, lu denger apa emang? Gue denger suara cewek nangis jelas banget, asli ini dari sini nih. Jadi nunjuk ke belakang tenda kita tuh jurang, pada saat itu belakang kita jurang. Nih dari arah sini nih, jelas banget suara cewek nangis. Makanya gue langsung bangun. Gue bilang dong ke dia, Bilal, lu denger apa, lu ngerasain apa, lu lihat apa, usahain lu tahan dulu gitu, lu rasain dulu sendiri, nanti lu mau cerita ke kita nanti setelah ke bawah. Karena apa? Biar semua nggak panik gitu kan. Oke, akhirnya dia ngerti, dia lanjut lagi lah tidur. Gue lanjut lagi masak, selesai masak kita makan, selesai makan kita tidur. Kurang lebih jam 2 pagi kita bangun tuh. Kita bangun prepare buat summit. Jam 2 lewat dikit lah kita prepare, nggak lama sih, kita bentar doang prepare, kita langsung lanjut tuh dari pos 3 summit menuju puncak. Nah, sejam pendakian kita sampai di pos 4 Samarantu. Pas sampai di pos Samarantu gue rada pangling tuh ngeliat jalurnya. Kenapa pangling? Karena terakhir gue ke Gunung Slamet via Bambangan ini kan tahun 2015. Di 2015 itu jalur di Samarantu itu pos 4 gak ada tuh cabang-cabang, pokoknya jalurnya cuma satu, kita lewat di tengah-tengah pohon besar. Jadi kiri kanan pohon besar, treknya tuh di tengah-tengah. Tapi di tahun 2019 itu, jalurnya tuh jadi pecah gitu, ada kiri ada kanan. Nah situ gue bingung kan, dan mereka bertiga pun belum ada yang pernah naik gunung, belum pernah ada yang ke Gunung Slamet sebelumnya. Nah kita bingung tuh semua, jalurnya mana nih yang benar. Padahal ternyata mau kiri mau kanan tuh ketemunya tetap satu. Itu kita bingung, mereka lagi pada rembukan nih lewat mana. Mereka bertiga, gue di depan sendiri tuh sambil nyanter-nyanterin pakai headlamp kan. Nyanter-nyanterin nyari jalur mana ya kira-kira nih yang sering dilewatin orang. Soalnya kan ketara lah, mana tanah yang sering diinjak, mana yang enggak. Ternyata dua-duanya sama. Sama-sama udah botak banget, udah sering dilewatin orang. Pas gue lagi nyanter-nyanter, pas center gue ke arah ke pohon di tengah-tengah antara 2 trek itu. Jadi di trek kiri, antara trek kiri sama kanan ini tengah-tengah ada pohon gede nih. Pas center gue lagi nyorot ke si pohon ini, gue ngeliat di situ ada satu sosok. Pada saat itu gue ngeliatnya perempuan ya, perempuan dengan rambut segini nih, sebahu, duduk ke arah kita, nggak nengok ke kita emang, cuma duduknya ke arah kita dengan muka yang rata. Mukanya tuh flat, bener-bener nggak ada mukanya. Di situ gue langsung malingin cahaya center gue nih biar nggak ke situ, gue langsung berbalik nih ke arah mereka. Gue instruksiin ke mereka, Bre, kita jangan kosong ya. Teruslah berdoa menurut doa lu masing-masing gitu ya kan. Kita jangan kelamaan di sini, kita jalan aja mau kiri mau kanan, yang penting kita tinggalin tempat ini. Akhirnya gue mutusin buat naik lewat jalur yang kiri nih. Oke, kita naik jalur yang kiri, naik terus, gak ada masalah. Jam 6 pagi kita nyampe tuh di pos 9 Pelawangan. Nah, di pos 9 Pelawangan mereka bertiga foto-foto dulu nih, foto-foto, ada yang nyemil. Nah, gue bilang ke mereka, kalau gue lanjut duluan gimana? Gak apa-apa kan? Nah, akhirnya mereka bilang, ya udah gak apa-apa. Nanti gue tungguin kok di tengah-tengah, gue gak langsung ke puncak. Ya udah gak apa-apa, slow aja sih. Mereka lagi foto-foto, gue tinggal lah. Gue naik sendiri tuh. Nah, kondisi pada saat itu pendaki benar-benar sepi sih. Di trek itu ketemu orang tuh jarang banget. Ketemu, tapi jarang gitu. Nah, setengah jam gue ninggalin pos 9, gue ketemu trek yang cabang lagi nih, di trek kerikil ini. Nah, gue bingung dong, lewatnya mana nih? Nah, gue lagi bingung kayak gitu, tiba-tiba ada satu orang dengan setelan pendaki nyalip gue nih, nyalip tanpa ngomong apa-apa, tanpa nyapa. Nyalip, tiba-tiba dia langsung ngambil jalur kanan. Dengan pede dia ngambil jalur kanan. Nah, gue kira dia memang udah sering ke situ, memang udah hatam lah kasarnya. Ya gue ikutin lah dia dari belakang. Diam-diam gue ikutin dia lewat jalur kanan. Gue ikutin, kok gue ikutin nih makin lama
jalur yang gue lewatin tuh makin aneh, makin bukan kayak jalur lah gitu kasarnya. Yang gue nginjek tuh udah sepas sepatu doang gitu, yang kiri kanannya tuh udah jurang dalam-dalam, dan kalau gue kepleset dikit wassalam. Itu gue masih oh ya udah, mungkin ini agak salah dikit, mungkin nanti ada nih trek benerannya di depan gitu kan. Nah ini gue masih ikutin nih satu orang ini, gue lagi ngikutin ini orang, lagi fokus di trek yang antara hidup dan mati kayak gitu. Temen gue manggil dari bawah tuh, dari pos 9. Woi Tung, lu ngapain lewat situ? Ini Adal nih, turun dulu dah. Ini kumat lagi. Teman gue yang Adal tadi ternyata kumat lagi di pos 9. Ya udah tunggu dulu, gue nyali jalur dulu nih. Jalurnya kayak gitu kan. Kondisinya pada saat itu tuh kalau gue balik turun lewat situ lagi, itu udah pasti gue kepleset dan gue jatuh ke jurang. Mau nggak mau, gue harus ngikutin dulu jalur itu sampai atas, sampai ketemu jalur yang bisa memungkinkan buat gue melipir ke kiri lagi. Nah akhirnya pas abis gue nyautin temen gue nengok ke atas lagi, orang yang dari tadi, yang setelan pendaki itu gue ikutin, gak ada. Kemana itu orang? Itu gue nggak mau mikir macam-macam, ya udahlah, gue nggak mau yang macam-macam dulu, yang penting gue bebas dulu nih dari ini jalur gitu. Kira gue ikutin, gue sampai merembet itu di jalur, karena nggak mungkin gue napak dengan kaki gue, yang mana ya lu bisa bayangin gitu, jalur kecil pasti keseimbangan lu udah minim banget gitu. Kira gue putusin buat ngerayap tuh. Nah 20 menit gue ngerayap di jalur kayak gitu, akhirnya gue nemuin nih jalur yang memungkinkan buat gue melipir ke kiri, ke jalur yang bener lagi. Dan gue melipir, setelah gue ketemu jalur yang bener, gue langsung tuh buru-buru ke bawah, karena takut kenapa-napa kan. Setelah gue sampai pos 9, ternyata bener, si Adlal ini lagi menggigil hebat di pos 9. Nah kondisi itu pagi-pagi kan emang lagi dingin-dinginnya ya. Gue ngeliat tuh kondisi Adlal pada saat itu lebih parah dari di pos 3 yang semalam. Situ gue bilang ke teman-teman gue, ini awalnya kenapa kok kayak gini? Gak tahu, kita lagi foto-foto, tahu-tahu dia jatuh terus menggigil gitu. Makanya kita panggil lu gitu. Nah situ gue mulai keluarin tuh emergency blanket gue. Nih tolong pakein dong emergency blanket. Kita pakein emergency blanket. Nah seduh jahe anget, teh anget yang kayak semalam itu, semua yang anget-anget kita seduhin, kita suruh dia minum. Nah di pos 3 itu semalam dia masih nyambung, kita ajak ngobrol, disuruh minum masih minum. Nah di pos 9 ini kita ajak ngobrol, dia malah nyautinnya macam-macam, ngaco. Dia tuh nggak dengar suara kita, dia nggak ngelihat kita, dia cuma ngomong apa yang dia omongin gitu. Jadi kita ngomong apa, dia ngeresponnya apa nggak tahu. Nah itu udah hampir-hampir pingsan lah. Gue bilang ke temen gue, ini jangan sampai pingsan nih, bahaya. Gue bilang gitu. Pokoknya bikin supaya dia tetap sadar terus. Seenggaknya biarpun dia ngoceh-ngoceh sendiri, dia masih sadar. Akhirnya lumayan lama tuh, sejam nanganin si Adlal ini. Akhirnya dia normal lagi tuh. Nah situ kita diskusi lagi tuh, gimana nih, kita lanjut nggak ke puncak? Karena kondisi si Adlal kayak gini. Menurut gue sih kita nggak usah lanjut, kita sampai sini aja udah. Kita foto-foto aja di sini udah. Akhirnya mereka ngerti, ya udah kita sampai sini aja. Puncaknya nanti aja kapan-kapan di lain kesempatan. Oke, ya udah. Kita sampai pos 9 tuh akhirnya. Karena nggak muncak, kita puas-puasin deh foto di pos 9 tuh, di Pelawangan. Nah kita masak dulu di situ, masak-masak kecil sih, cuma masak-masak sosis, nugget gitu-gitu, bukan makanan berat. Foto-foto, nah nggak terasa, tau-tau pas ngelihat jam tuh udah jam 12 siang. Itu matahari udah pas teng di atas pala. Nah gue bilang nih ke dia orang, ini udah siang nih, kita turun yuk ke tenda gitu, biar nggak kemalaman nih nanti turunnya nyampe base camp. Gue bilang gitu kan. Akhirnya, oh yaudah yuk, beres-beres yuk. Nah beres-beres, jam 12 kita turun dari pos 9 menuju ke pos 3, tempat camp kita. Kita jalan dari pos 9 tuh kurang lebih 1,5 jam, nyampe di pos 5. Nah di pos 5, mereka minta dulu tuh break. Kita break dulu yuk, makan dulu, karena kan terakhir makan tuh semalam sebelum summit. Ya udah, gue bilang ke mereka, lu pada makan dulu, gue lanjut ke tenda nih langsung, karena gue mau bebenah tenda. Biar kalau lu pada nyampe tenda, kita udah nggak banyak tugas lagi nih, kita bisa langsung lanjut ke bawah. Oh ya udah, lu lanjut aja duluan. Nah, gue lanjut tuh. Nah, setengah jam gue ninggalin pos 5, gue sampai tuh di pos 4. Nah, di pos 4 ini, di jalur yang pecah ini, pas gue udah ambil jalur kiri ke arah turun, tiba-tiba di pinggir trek itu gue ngeliat sosok perempuan yang tadi subuh gue lihat di atas pohon. Tapi sekarang dia pindah ke pinggiran trek dengan ke arah samping. Jadi gue ngeliat samping sininya dia gitu, dia madep ke sana, nggak madep ke gue.
Gue langsung mundur dong. Kaget gue mundur. Gue gak berani nih lewatin dia nih. Akhirnya pindah lah gue ke trek yang sebelah kanan nih. Pas gue lagi jalan arah turun di trek kanan ini, tiba-tiba si perempuan ini ada juga di trek yang sebelah kanan ini, dengan arah muka yang sama ke sebelah sana. Ada lagi, gue mundur lagi, begitu terus. Sampai 4 kali gue pindah kiri kanan, dia ada terus. Sampai akhirnya gue mutusin, kalau gue kayak gini terus, gue gak bakal nyampe bawah nih. Akhirnya gue beraniin diri buat nerobos itu makhluk. Dia di samping trek nih, gue lewat aja gitu. Dengan posisi gue nunduk aja, gak berani gue madep kemana-mana. Gue gak berani noleh ke dia. Akhirnya gue nunduk, gue jalan, lewat lah pos 4. Nah sekarang tujuan gue kan pos 3 tuh. Gue lanjut lah. Yang anehnya 2 jam gue jalan turun, gue gak nemuin pos 3. Akhirnya 2 jam gue turun, gue mikir tuh kok gak nyampe-nyampe ya pos 3. Sedangkan ini gak masuk akal nih. Maksudnya udah 2 jam gue turun tapi gak nemuin yang namanya pos 3. Nah setelah gue mikir kayak gitu, ya udahlah lanjut aja lagi, ntar juga nyampe. Abis mikir kayak gitu 10 menit gue jalan turun, akhirnya gue nemuin tuh pos. Oh ini pos nih. Tapi gue cariin mana tenda gue ya. Gue cariin tuh tenda kita tuh nggak ada di situ. Nah pas gue telangak-telinguk ngeliat plang di pohon, ternyata itu udah di pos 2. Atau gue jalan dari pos 4 itu, gue tahu nyampe udah di pos 2. Gue nggak ngelewatin pos 3. Nggak ketemu orang, nggak ketemu tenda-tenda. Toto gue udah nyampe di pos 2. Nah situ aneh dong. Nah situ gue diem dulu nih, coba tenangin diri. Aduh ini kenapa nih, kok bisa gitu. Toto gue udah nyampe di pos 2. Gue tenangin diri, yang gak lama sih, kurang lebih 10 menit gue di pos 2. Gue mutusin buat naik lagi ke atas. Kalau ini pos 2, pasti atas pos 3. Gue harus balik lagi ke atas. Nah pas gue lagi naik ke atas, gue ketemu tuh 2 pendaki yang dari atas baru turun. Ya dia nanya, "Mas dari mana?" "Dari Jakarta mas." Gue bilang gitu. "Loh sendiri?" "Enggak, rombongan saya di atas kayaknya." "Ya itu tadi saya ketemu tuh sama rombongannya di tenda. Ada yang nanya sih, ketemu teman kita nggak, dia udah turun duluan tapi nggak di tenda." "Ya itu rombongan saya mas." "Loh aku bisa di sini?" Saya duluan ya mas." Gue lanjut lah. Tanpa panjang lebar biar nggak kelamaan, gue lanjut tuh naik. Karena gue lenggang kan, nggak bawa apa-apa, gue lari tuh ke arah atas pos 3. Nah udah sore kurang lebih. Pada saat itu jam 5 ya. Jam 5 gue sampai di pos 3 lagi tuh, ketemu mereka. Nah, mereka kaget. "Loh Tung, lu kok dari bawah? Kemana aja? Kita dari tadi loh udah di sini." Nyata mereka udah dari tadi di pos 3 nih, udah nyampe tenda. Nah sedangkan gue muncul-muncul langsung di pos 2. Gue gak mau cerita ke mereka. Gue cuma ketawa, ntar aja di bawah bahasnya. Akhirnya situ kita makan dulu nih, karena gue belum makan kan. Gue makan dulu, kita semua makan, yang lain juga ada yang lapar juga. Kita makan dulu tuh di pos 3. Makan segala macam, ngobrol. Nah jam 6 maghrib, kita nungguin maghrib dulu nih ya kan. Ya, kita packing aja dulu nih ya kan. Nanti habis maghrib kita baru turun. Kita packing, selesai maghrib kita turun. Tuh kondisi udah gelap tuh. Perjalanan dari pos 3 ke bawah itu bener-bener aneh menurut. Nah gue ngerasa anehnya itu, kita udah jalan tuh berjam-jam, kurang lebih 3 jam kita jalan ninggalin pos 3 itu, tapi munculnya di situ-situ lagi. Gak nemu kita yang namanya pos 2. Nah sampai akhirnya gue udah mulai curiga nih. Sedangkan gue naik aja tadi gak nyampe 3 jam nih, dari pos 2 sampai pos 3. Masa ini udah 3 jam jalan gak nemu-nemu pos 2. Hutan-hutan aja terus yang lewat. Akhirnya gue pura-pura nih ke teman-teman gue, karena gue nggak mau bikin mereka panik gitu. Gue pura-pura break dulu dong. Gue nggak bilang di situ kita diputerin ya. Gue bilang gue mau ganti baterai headlamp dulu nih. Oke berhenti dulu situ kita. Gue bilang ke mereka, lu kita doa aja dulu deh, doa lagi gitu. Nah setelah gue ganti baterai center, kita doa lagi berempat. 15 menit kita jalan dari titik yang kita break itu, kita baru nemuin pos 2. Setelah nyampe pos 2, nah kita ngobrol-ngobrol, break sebentar, nggak lama, paling 5 menit, kita langsung lanjut lagi ke pos 1 tuh. Nah, nyampe pos 1 tuh nggak ada kendala. Dari pos 1, mulai ada yang aneh lagi. Lagi-lagi ada yang aneh. Jadi, sebelumnya tuh posisi gue di depan, dari pos 2 menuju pos 1, dari pos 1, pindah tuh posisi gue ke sweeper, ke belakang. Jadi gue paling belakang.
pos 1 menuju bawah ada yang aneh nih. Jadi di belakang gue kayak ada suara langkah nih. Sedangkan nggak ada cahaya senter yang nyorot ke depan. Akhirnya gue masih, ya udahlah, mungkin apa kali, halu gue kali, gue capek kali. Sudah lama kok ada terus nih langkah, kok nggak hilang-hilang gitu. Gue mulai ngode ini ke teman gue yang depan. Dengar suara nggak belakang? Ada yang jalan. Iya. Coba lu konfir deh ke depan. Ternyata sampai depan tuh dengar semua ada suara langkah di belakang. Udah kita break dulu yuk, mastiin. Kita break dulu, break semua kan. Kita duduk lah nyamping gini karena ternyata benar nih. Ternyata benar ada satu orang dengan setelan pendaki tanpa bawa senter, tanpa bawa keril, dia cuma pakai jaket. Ini gue inget banget, warna jaketnya itu merah. Jaket gunung warna merah. Terus pakai celana trekking gitu warna coklat kalau nggak salah ya. Terus pakai sepatu gunung, pakai sarung tangan. Udah deh, cuma itu doang. Nah kita nanya dong, Mas, rombongan dari mana? Dari Jakarta, Mas. Loh, rombongannya mana yang lain? Kita tanya gitu kan. Rombongan kita masih di atas, Mas. Lah, Masnya sendiri? Iya, Mas. Nggak bawa senter, bareng aja nih sama kita. Kita apit di tengah-tengah nih. Jadi Masnya nggak bingung nyari trek, daripada di belakang, mending gabung aja sama kita. Bilang gitu dong. Kita semua udah sepakat nih. Oh yaudah, kita barengin aja gitu. Nah, tapi pas kita ajak bareng gitu, orang ini nggak mau. Orang ini malah bilang, enggak Mas, makasih. Saya duluan ya. Masnya mau istirahat aja dulu. Saya duluan. Loh, gak apa-apa Mas. Sama-sama orang Jakarta kok. Santai aja kali. Maksudnya, ya lu bareng aja gitu sama kita. Nah, dia gak mau. Dia tetap tuh jalan sendiri. Dia gak nyautin kita lagi, dia jalan terus sendiri. Tanpa senter. Tanpa bawa apa-apa. Karena udah hilang nih rasa penasaran kita. Oh ternyata itu pendaki dari Jakarta juga. Yaudah yuk, kita lanjut yuk. Kita lanjut lah. Kita lanjut, arah turun. Nah, gak ada masalah tuh. Sampai bawah, nyampe ke tugu yang selamat datang itu. Kayak selamat datang pendaki segala macem tuh yang plang lah pokoknya bambangan. Sampai situ kita berdoa dong, karena tradisi kita tuh dari dulu sebelum naik berdoa, setelah turun berdoa buat ngelepas. Mungkin ada yang ikut atau yang gimana segala macem lah pokoknya. Nah tiba-tiba pas kita lagi berdoa, si pendaki yang tadi nih, orang yang setelan pendaki tadi, toto muncul dari belakang kita lagi nih, dari trek. Baru muncul dari trek turun. Sedangkan sebelumnya itu dia duluan. Kita nggak ngerasa ngelewatin dia dan kita nggak ketemu dia gitu. Tahu-tahu dia ada di belakang kita lagi gitu. Tiba-tiba dia tanpa ngomong apa-apa langsung ngucapin selamat ke kita semua. Dia bilang, selamat ya Mas, udah nyampe bawah. Kita kaget dong. Dan di situ kita belum berpikir tuh, kenapa dia bisa di belakang lagi sedangkan tadi dia duluan. Nah kita langsung spontan nih nyautin. Ya Mas, selamat juga ya. Kok bisa sih nggak pakai penerangan gitu, nggak pakai senter? Selamat ya Mas, udah nyampe bawah. Dia ngomong kayak gitu lagi. Iya Mas. Akhirnya dia lanjut tuh sendiri ke arah. Jadi kalau bambangan itu kan base campnya ada dua ya, base camp atas sama base camp bawah. Nah pas kita lagi doa, dia duluan masuk ke base camp yang atas nih. Base camp atas itu kayak cuma ruangan kosong, aula gitu. Dia masuk situ. Kita lanjutlah doa. Sambil doa kita ngelirik ke ini orang terus kan. Nah dia masuk tuh. Selesai doa, gue nyaranin nih ke teman-teman gue, kita ajak Mas yang tadi makan dulu yuk. Karena dia pasti lapar tuh, gak bawa apa-apa, ditinggal rombongannya. Bisa gitu dari rombongannya. Oh yaudah boleh yuk. Nah kita masuk tuh ke base camp yang atas. Orang ini tadi masuk. Kita masuk situ. Kita semua kaget. Orang yang tadi masuk situ tuh gak ada men. Jadi di ruangan base camp itu nggak ada siapa-siapa, benar-benar sepi karena kondisinya pada saat itu kurang lebih udah jam 1 malam. Udah jam 1 malam tuh kita nyampe base camp situ, nyampe bawah. Tapi kita assalamualaikum, sangat lingkup kiri kanan, bener, sama sekali nggak ada yang nyautin kita karena emang nggak ada orang gitu. Nah situ kita mulai saling lirik tuh satu sama lain. Maksudnya yang tadi itu apaan, gitu. Nah gue bilang udah. Sekarang kita turun karena kan kita titip barang yang nggak perlu tuh di base camp yang bawah ya. Kita sempat ninggalin beberapa barang di base camp yang warna merah nih, yang keramik merah tuh yang bawah. Kita turun dulu ke base camp itu, kita istirahat, besok pagi baru kita cerita. Jam 1 malam kita nyampe base camp itu. Nah kita tidur, besok pagi kita cerita deh tuh. Kita sempat cerita juga sama orang-orang base camp situ, apa aja yang kita alami, kita ketawa-ketawa, kita seneng. Dan akhirnya kita balik ke Jakarta buat
aktivitas sehari-hari lagi. Segitu aja cerita pengalaman pendakian gue di Gunung Slamet 2019. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, gue mau ingetin lagi sekali lagi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru lagi, kalian dapat notifikasinya. Segitu aja, salam lestari.